selamat pagi Sobat Fabers, kembali di frekuensi Radio Berkah FM 97.3 dengan Exclusive News Station. Kepada para pemangku kebijakan dan juga garda terdepan pembangunan Kabupaten Pandeglang yang tentunya punya kontribusi besar bagi pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Yola ucapkan selamat datang kepada Bapak Letkol Infanteri Afri Suwandi Ritonga SIP selaku Komandan Kodim 0601 Pandeglang. Selamat malam Bapak. Selamat malam. This is the first time I saw you ya Pak. Untuk pertama kali ada di Radio BKFM. Kemudian selanjutnya kedatangan tamu juga yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Tanti Yulianti SPMM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten. Selamat malam Ibu. Malam, kembali berjumpa. Meskipun berbeda, tapi perannya sangat-sangat strategis untuk membangun Pandeglang tentunya. Nah, mulai dari pengelolaan air di daerah yang sulit, kemudian bagaimana kita memastikan penguatan ketahanan pangan ya Bu, kemudian juga bagaimana peran-peran itu dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pertanyaan-pertanyaan yang Yola ajukan kepada Din, ke Bu Kadis, ke Pak Kabid bisa mewakili semua yang ingin diketahui oleh masyarakat. Nah, kita akan membahas ini secara akuntabel, transparan ya tentunya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang sudah direvisi kemarin tahun 2005, salah satunya adalah tugas pokok kami itu membantu pemerintah daerah. Nah, tentang tadi ditanya apakah mengambil tugas, tidak. Nah, jadi pada pelaksanaannya di lapangan ataupun ketika pelaksanaannya baik air, kemudian jembatan, dalam pelaksanaannya kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. Contoh jembatan. Sebelum kami membangun jembatan, kami akan berkoordinasi tentunya dengan Pak Roni, Kadis PUPR, bagaimana ke depan. Dan data yang kami dapatkan itu berdasarkan data dari dinas. Setelah dari data dinas, nanti kami akan melaksanakan survei ke lapangan. Kemarin kita dengan BPPD tentang kebutuhan air bersih, kemudian untuk pertanian juga kami berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Data yang akan diberikan, itu akan kami survei di lapangan. Jadi pada prinsipnya, kegiatan pembangunan di daerah tetap dilaksanakan oleh instansi yang menyelenggarakan. Namun kami dari Angkatan Darat memperkuat kegiatan tersebut karena adanya tadi wilayah di Pandeglang, kalau kita tahu banyak daerah-daerah desil 1. Demikian. Baik, kami sih Dinas Pertanian justru banyak dibantu ya dengan adanya TNI, Pak Dandi dengan pasukannya. Ini sebagai dinas yang harus bisa memfus terus produksi pangan dan mempertahankan ketahanan pangan baik dalam distribusinya, konsumsinya gitu ya. Tentu ini kan butuh banyak akses jalan yang harus bagus. Seperti misalnya sekarang pembangunan TMND yang dilaksanakan di Kecamatan Patia, ya. Nah, itu sangat sekali membantu para petani kami di sana. Saya nanti jalan sudah selesai ya Pak ya. Jadi ngangkut pupuk gampang. Jadi betul-betul kolaborasi antara TNI, AD dan juga dinas terkait memang terjalin baik ya Bu ya. Yeah. Oke, kita akan menganalisis peran lintas sektor. Nah, mulai dari pemerintah daerah atau OPD teknisnya dulu. Jadi di sini disimpulkan bahwa OPD teknis, DPKP dan juga PUPR itu adalah sebagai pemilik kewenangan teknis tentunya ya, perencana kebijakan, kemudian penentu standarnya, penyedia regulasi, serta penyelenggara pengelolaan dan bantuannya ya, yang langsung kepada masyarakat. Sedangkan untuk TNI AD itu memfasilitasi percepatan infrastruktur fisiknya ya Pak ya. Komunikasi yang baik dengan Pak Dandi seperti tadi, lokasi-lokasi mana sih yang terindikasi kekeringan. Kan cuma di Desa Cibadai itu kita melaksanakan pipanisasi itu dari sumber mata air sungai, kemudian berjalan sungai itu kita pakai pipa HDPL sekitar 5 kilo. Penerima manfaat itu hampir 360 hektar. Nah, tapi padanya kenyataannya di lapangan nanti itu ada sedikit permasalahan antara yang lahan sana, lahan di sini karena air. Nah, disitulah peran TNI kami untuk membagi, berkoordinasi dengan lurah, dengan penyuluh tani yang ada di situ, bagaimana air ini terbagi rata sih sama masyarakat yang ada di sana. Akan berkolaborasi ya Pak di lahan yang di Cimanggu. Kita akan fasilitasi beberapa komoditas sayuran, padi dan peternakan. Jadi lahan yang tidur gitu ya, sudah mulai bangun ya, sudah ditanam gitu. Ya, mungkin bantuan padi itu menjadi yang paling utama di Kabupaten Pandeglang.
Jadi di tahun 2026 ini ada bantuan benih padi untuk 25.000 hektar. Kemudian untuk benih padi biofortifikasi 2.500 hektar. Ya, benih padi untuk oplah ada 4.274 hektar. Kegiatan Dempam juga untuk intensifikasi padi ada 50 hektar. Kemudian biofortifikasi 200 hektar dan Demplot padi khusus 1 hektar. Nah, kemudian kegiatan bantuan benih jagung juga ada untuk Pandeglang ya, ini 7.000 hektar. Untuk benih jagung. Jagung. Kemudian untuk Denpam intensifikasi jagung hanya juga ada 7 hektar dan Demplot kacang tanah 5 hektar. Kemudian ada kegiatan pembangunan konservasi, irigasi, pompanisasi, kemudian sintan, prapanen dan sebagainya ada. Sobat Berkah semua yang ada di selatan juga yang tentunya mungkin mengikuti talkshow kita secara analog dan juga mengikuti talkshow kita secara live di YouTube Radio Berkah FM. Kemudian kita juga disiarkan langsung dari TikToknya Radio Berkah FM juga ya Sobat Sabar. Jadi Radio Berkah hadir untuk memenuhi kebutuhan dari Sobat Sabar semua. Kami laksanakan di Cimanggu itu 18 kilo betonisasi dengan lebar 5,5. Jadi kalau Mbak Yola nanti dari mau ke Rancaicek dari Simpang Padali, yang kemarin kita tempuh hampir 2 jam lebih, sekarang sudah bisa 30-40 menit. Yang sedang kami ajukan tuh ada namanya karya bakti skala besar angkatan darat di Pandeglang. Namun kami berfokus kepada jembatan. Kalau sekarang kan jembatan yang kami satgas jembatan tuh yang sedang kami kerjakan tuh ada 18. Nah 13 sudah jadi, yang sisanya proses. Namun kami akan mengajukan lagi 55 jembatan lagi. Kemudian ada air juga, titik air bersih 139 titik di 12 kecamatan. Nah, kemudian juga ada revitalisasi sekolah, ada 5 titik, terutama yang kami yang di selatan. Nah, pengabdian kami kepada masyarakat yaitu memperbaiki musola. Mudah-mudahan sekarang sedang lagi review supaya cepat terlaksana. Kami juga mohon doanya supaya kegiatan-kegiatan tersebut bisa lancar dilaksanakan. Amin. Malam ini saya berterima kasih kepada Ibu Bupati Pandeglang, Pemda Pandeglang, khususnya instansi semuanya yang mendukung kami, warga Pandeglang. Tetap semangat. Kami juga dari TNI akan selalu berkolaborasi kuat dengan Pemda dalam rangka membangun Pandeglang, terutama dalam hal koordinasi. Kami sangat erat dengan dinas, bahkan mungkin tanpa melalui surat atau via telepon pun kita sudah bisa berkoordinasi. Tetap semangat, terima kasih. Dan ini adalah bentuk nyata bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI bisa mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan pangan di satu daerah dengan kerjasama dan sama-sama kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ke depan TNI juga tidak bosan-bosan untuk membuka akses yang baru, Pak. Narasumber sudah memberi closing statement dan juga sahabat Berkah semua yang berbahagia pada malam hari ini. Tentunya podcast atau talkshow kita pada malam hari ini adalah wujud bahwa pembangunan daerah itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, melainkan kolaborasi dari setiap lintas sektor ya. Dinas PU hadir sebagai standar teknis dan perencanaannya, kemudian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hadir sebagai yang mengawal ketahanan pangan dan juga kesejahteraan petani, dan TNI juga hadir memperkuat daya jangkau negara ya Pak ya, ke pelosok yang tentunya sudah dijangkau dan diakses. Nah, kolaborasi ini bukan tentang siapa yang paling menonjol bersama, tapi bagaimana instansi bekerja sesuai dengan kewenangannya untuk menjamin menghadirkan fasilitas, mutu yang terjamin, kemudian transparan dan benar-benar. Yang paling penting adalah outcome-nya semua program itu dapat dirasakan nyata oleh masyarakat, itu ya Pak ya. Baik. Kalau begitu, Yola dan juga narasumber Yola yang sudah hadir di studio Radio Berkah FM pamit undur diri. Terima kasih, mudah-mudahan talkshow atau podcast kita pada malam hari ini bisa memberikan banyak edukasi, informasi dan juga insight-nya dapat diterima untuk kita semua. Dan kita berharap bahwa dari podcast ini sinergitas lintas sektor dapat terus berjalan dengan baik dan tentunya semua demi satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Pandeglang gitu ya Sobat Babers. Baik, kalau begitu Yola selaku announcer pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.